Sebetulnya dia tidak mulai dengan senjata pada awalnya. Dia mulai dengan pamflet-pamflet. Karena menurut dia yang dibutuhkan sekarang adalah mengembalikan kesadaran nasional orang-orang Aceh, ya, bahwa mereka adalah sebuah bangsa. Aceh sebetulnya sudah menjadi bangsa sejak lama dan karena itu berhak atas kemerdekaannya sendiri. Formulasi dari Hasan Tiro sendiri untuk menemukan kembali patriotisme orang-orang Aceh yang melawan, ya, kolonialisme, ya, melawan upaya-upaya intervensi asing atau dominasi asing. Ismail, bekas anggota GAM, menguatkan relasi antara semangat anti-kolonialisme dan kawasan ini. Sebetulnya Gunung Alimonyan kan dari AM permukaan ji. Ya, ini kan kaidang dari Belanda. Karena menyekenan Gunung Alimonyan yang sebetulnya tempat urang gede awal, urang mujahidin di kerajaan awal. Ya, inan mesepat tokoh-tokoh alim ulama inan untuk urang perjuang awal dengan Belanda. Ya, troba bersawat gam kain jekenan. Ya, lagi kan? Atau kenan posisi yang netral, yang lebih lambung, halian ada tanya pandangan kenu kedih piga deh, maka ji musapat kenan, jalan ji tumbuh di rawa lan dalam. Tiro yang disebut-sebut Ismail adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pidi. Pedalaman ini tersohor karena digunakan sebagai nama belakang pahlawan Teuku Cikdi Tiro dan tentu saja Hasan Tiro. Di sini juga hidup rekan seperjuangan Hasan, Tengku Ayah Gani. Tengku Ayah Gani termasuk satu di antara pelaku sejarah yang hadir dalam deklarasi GAM di Gunung Halimun. Dialah GAM generasi pertama. Gubagawa kamu tapi anda dak tulis dalam turangan di tengok tamu dong kerawa tu. Nah hak do di tengok tengok Aceh. Taplo selalu buat aku bangsa Aceh yang kadibun di Jawa. Ni tengok tamu dong yo, tak laki ada tuntut hak tu, hak do ada badinya. Tamu dong kerawa tu. Yang tapi gubagawa. Ayah Gani ikut memanggul senjata dan bergerilya bersama GAM. Luka tembak di lengannya kerap membuatnya terkenang dengan masa-masa awal GAM. Lama telepon rian, cahaya di pulau orang. Nampak dua draw mentang tu yang di pulau dengan tidur orang tu benangan ngum di pulau. Yang ada kejadian pun di Jonam. Itu ngan rawan. Itu menangan dan di pulau. Di ngonyan buka pulau lain lah menangan dalam di pulau tu. Akhir-akhir ramai. Sampai tu yang kagak ramai kali di pulau di RI 7 Nyan ka tu pura namaran sampai tu medan di Mantabohnya Mantaboce. Generasi GAM seangkatannya belum lagi mengenal pendidikan militer profesional di Libya. Nyote lamban orang memang mudah dan minta rezeki. Ban kacau yang kahana lejit minta rezeki. Kali dua rata takuan. Rata dua. Buat ibu. Baju. Yang lagi apa non pertaji baju ribu dengan yang baju mantuan tentara manduman lagi yang tentara yang ubun dengan yang ka pada ramai orang yang ka dalam kurung pulau kan yang kai wawai dua wa di Libya rupanya apa ju bo bodeng yang numpu bojo gojoan anu jo tu bojo neng cang Versi lain meragukan deklarasi GAM dilakukan pada 1976. Neta Espane dalam bukunya Sejarah dan Kekuatan GAM menulis deklarasi dilakukan pada 24 Mei 1977, bukan 4 Desember 1976. 4 hari kemudian Hasan Tiro membentuk kabinet. Zaini Abdullah dan Malik Mahmud didapuk menjadi Menteri Kehakiman dan Duta Kuasa Penuh.
Keduanya kini menjabat sebagai Gubernur Aceh dan Wali Negara ke-9 Aceh. Hasan Tiro juga menunjuk Ilyas Leube. Sebagai Menteri Kehakiman, Ilyas Leube adalah orang kepercayaan Tengku Muhammad Daud Bereh yang pernah melawan Jakarta lewat Darul Islam Tentara Islam Indonesia antara 1953 sampai 1963. Versi ini percaya GAM adalah sambungan dari DITII Daud Bereh. Kalau kita lihat kontinum gerakan itu sebetulnya ada beberapa persamaan-persamaan ataupun ada momen-momen sejarah yang bersambung gitu. Tetapi pada perjalanannya kemudian itu Hasan Tiro memformulasikan gerakannya sendiri yang berbeda dengan dilakukan oleh Darul Islamnya Daud Bereh. Ini terjadi karena titik tekan dari ideologi yang dibuat oleh Hasan Tiro itu sepenuhnya berlandaskan nasionalisme Aceh dan bukan Islam. Jadi Islam tidak menjadi agenda politik di dalam gerakan Aceh Merdeka. Dalam perjalanannya kemudian, GAM merumuskan identitas perjuangan yang berbeda. Islam tidak lagi ditonjolkan, sebaliknya identitas keacehan diangkat. Saya kira shifting yang dramatis yang dilakukan oleh Hasan Tiro ke nasionalisme keacehan itu juga semacam evaluasi kritis dia terhadap perjuangan Darul Islam sebelumnya. Dia menganggap bahwa menggunakan point of commonality, titik kesamaan antara Aceh dengan Indonesia, yaitu Islam, dan itu kalau diangkat sebagai platform perjuangan akan menimbulkan banyak kesulitan karena tidak ada poin perbedaan yang mau diangkat. Kenapa kita harus merdeka misalnya? Akar perlawanan GAM merupakan akumulasi dari sejumlah hal, salah satunya isu sumber daya alam. Di Aceh ditemukan gas dan itu pada tahun 74 kalau nggak salah dimulai ya. Nah waktu itu Hasan Tiro yang bermukim di New York, dia juga punya satu perusahaan yang bergerak di soal mining yang dikenal dengan bendera Dora Limited Incorporation seperti itu. Dia kalau beberapa sumber mengatakan sebetulnya sudah membuat semacam perjanjian dengan salah satu perusahaan minyak yang lain dan menawarkannya kepada rezim Soeharto pada waktu itu. Tapi ditolak oleh Soeharto karena yang sudah membuat deal dengan Mobil Oil yang mengakibatkan kekecewaan yang lebih dalam ke Hasan Tiro bahwa tidak ada harapan sebetulnya untuk membangun Aceh di bawah NKRI pada waktu itu. Di masa Soeharto misalnya, Aceh hanya menerima 1% APBN. Padahal Aceh memiliki kontribusi 14% terhadap GDP atau pendapatan kotor nasional. Persepsi ketidakadilan itu menggerus kepercayaan orang seperti Hasan Tiro pada Jakarta. Belum lagi janji otonomi yang tak kunjung dipenuhi sejak Daud Bereh sepakat untuk turun gunung tahun 1963. Dari kawasan dingin Gunung Halimun, PD, GAM berkembang menjadi organisasi besar yang terus meresahkan pemerintah di Jakarta. Tapi sebelum memilih jalan militer, Hasan Tiro melakukan gerakan intelektual dan kaderisasi. Beliau mencoba membuat analisa supaya orang-orang Aceh ya berpikir secara rasional. Jalan yang beliau pilih adalah dengan menulis brosur-brosur, ya, kirim ke kampung, walaupun banyak sekali halangan-halangan waktu itu. Banyak yang tidak berani membawa pulang, tapi nyatanya itu sampai juga ke kampung-kampung dan kepada orang yang membacanya dengan serta-merta. Ya, banyak sekali yang tidak tidak bisa membaca, tapi mereka itu dapat pengetahuan dari kawan-kawan yang waktu turun ke Dentum dari gunung, waktu mereka mengambil beras, mereka terangkan apa maksud kita dan lain sebagainya. Tahun 76 waktu pertama deklarasi memang yang diketahui umum gitu ya, hanya 5 pucuk senjata dan dua senjata laras panjang yang mereka mendeklarasikan, dan dengan itu strategi mereka adalah juga untuk merebut senjata-senjata yang ada di kalangan yang dimiliki oleh TNI atau polisi. Memang dia hanya sedikit mulai melakukan rekrutmen dan mulai melakukan penyebaran pamflet, bendera, pengibaran bendera, dan segala hal yang bisa mengajak orang untuk bersimpati dengan GAM. Nah, mulai dari tahun 76 sampai 78, gerakannya lebih banyak yang sifatnya mobilisasi, agitasi, dan propaganda.
Selain juga tetap ada gerakan bersenjata yang sifatnya kecil-kecilan. Itulah yang kemudian membuat gerakan mereka kan cepat diberantas oleh TNI. Sampai beberapa dari anggota kementerian kabinetnya itu kan tewas, tertangkap. Pelarian Hasan Tiro dan elit GAM lainnya membuka internasionalisasi masalah Aceh. Sadar barisan militernya rapuh, Hasan Tiro lalu membangun kekuatan bersenjata di luar Aceh. Pada 1986, kader GAM mendapat pelatihan militer di Maktabah Tajura, Libya. Yang pertama tentang kesiapan fisik, ya, kekuatan fisik. Jadi di sana ada latihan sejenis komando begitu, yang sukar untuk dibayangkan begitu. Kalau sebahagian orang tua melihat anaknya dilatih mungkin harus menangis begitu. Di samping latihan militer nanti ada pendidikan khusus yang dinamakan Acehnese Education. Hasan Tiro menekankan konsep perang gerilya. Hingga 1990, sedikitnya 800 pemuda Aceh mendapat latihan militer di Libya. Konsep yang Wali ajarkanlah konsep perang gerilya begitu. Jadi bukan perang frontal begitu. Karena tidak mungkin berapa jumlah tentara GAM gitu yang ingin lawan tentara Indonesia, ya kan? Kalau waktu itu kita katakan mau ikut GAM, ikut Aceh Merdeka, kan banyak orang yang mentertawakan. Dikencingin aja kita sudah habis begitu. Tapi karena ideologinya ini yang membuat kita bersemangat dan berani membuatnya. Selepas pelatihan tahap pertama tahun 1986, gelombang berikutnya susul-menyusul masuk ke Libya. Latihan militer di Libya marak hingga akhir 1990 dan marak kembali menjelang reformasi. Para pemuda Aceh pergi ke Libya lewat 3 rute. Tak hanya kader militer yang bergerak, para pemuda yang semula bersikap netral mulai terlibat dalam gerakan pro kemerdekaan dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah Munawar Liza yang berkiprah di sejumlah negara seperti Thailand, Mesir, hingga Amerika dan Eropa. Meski Hasan Tiro lari ke luar negeri, Jakarta tetap memarkir puluhan ribu tentara di bumi Aceh. Puncaknya Aceh menjadi daerah operasi militer bersandi Operasi Jaring Merah antara 1989 sampai 1998. Operasi dipusatkan di Pidi, Aceh Timur, dan Aceh Utara.